Bagi orang dengan diabetes, merubah pola hidup menjadi lebih sehat tentu harus dilakukan. Sarapan menjadi salah satu pola makan sehat yang tidak boleh dilewatkan oleh orang dengan diabetes. Namun hati-hati, jangan sampai salah dalam memilih menu sarapan ya, karena bisa-bisa kadar gula darah Anda menjadi meningkat. Dokter spesialis gizi Ferawati Sudarma punya resep sarapan sehat bagi Anda, orang dengan diabetes. Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak. Sarapan merupakan salah satu waktu yang penting untuk waktu makan seorang diabetesi. Seringkali kita menjadi bosan mengonsumsi makanan yang itu-itu saja. Hari ini saya akan memberikan satu resep pengolahan oats yang cepat, simple, tetapi juga kaya akan nutrisinya. Agar kita memiliki banyak pilihan untuk dikonsumsi pada saat sarapan yang sehat untuk seorang diabetesi. Kita mengetahui bahwa untuk seorang diabetesi, waktu makan merupakan salah satu yang penting. Karena seringkali kita mendengar istilah small frequent feeding. Artinya, mengonsumsi makanan dalam jumlah yang sedikit tetapi dalam waktu yang beberapa kali dalam seharinya. Sarapan merupakan salah satu waktu terpenting untuk seorang diabetesi karena sepanjang malam kita dalam kondisi berpuasa. Oleh karena itu, sarapan menjadi penting untuk seorang diabetesi karena dapat mengatur dan mengontrol kadar gula darah dan mencegah terjadinya peningkatan secara mendadak atau spike dari gula darah ketika mengonsumsi makanan dalam jumlah yang besar pada satu waktunya. Meskipun sarapan menjadi sebuah keharusan, namun bagi para diabetesi tentu harus pandai dalam memilih makanan yang aman dikonsumsi untuk sarapan. Lantas, adakah makanan yang harus dihindari saat sarapan bagi orang dengan diabetes? Hal yang harus diperhatikan pada saat sarapan untuk seorang diabetesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja perhatikan komposisi nutrien yang terkandung dalam sarapan. Yaitu yang pertama, harus mengandung cukup kalori, protein, lemak, dan juga karbohidrat. Jangan lupa, karbohidrat yang kita gunakan adalah karbohidrat yang berjenis karbohidrat kompleks. Contohnya adalah oats atau gandum, kaya akan sayur dan juga buah-buahan, dan rendah dari gula. Jangan lupa perhatikan kandungan nutrisi pada oats yang kita konsumsi. Karena terkadang namanya boleh oats, tetapi kandungan gulanya cukup tinggi. Nah, itu yang harus dihindari untuk sarapan pada seorang diabetesi. Bagaimana, sudah paham kan betapa pentingnya untuk melakukan sarapan bagi Anda orang dengan diabetes? Kali ini, Dr. Vera akan memberikan menu sehat untuk sarapan bagi para diabetesi. Untuk pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, siapkan gandum putih seperti ini, boleh yang instan ataupun jenis raw oats. Nah, biasanya kita bisa mulai dengan memblender halus tepung gandum. Atau jika sudah terbiasa mengonsumsi oats, bisa dalam bentuk oats utuhnya. Selanjutnya kita siapkan juga sedikit garam, kemudian susu yang sudah dihangatkan. Tentu saja yang dianjurkan adalah susu golongan low fat ataupun golongan skim milk. Selanjutnya kita siapkan juga baking powder untuk mengembangkan pancake yang akan kita masak. Kemudian sedikit gula aren, kemudian ada sedikit cinnamon bubuk, dan juga sedikit olive oil untuk kita tambahkan ke adonan maupun ketika kita masak nanti. Dan untuk toppingnya kita bisa buat dari buah-buahan segar seperti contohnya adalah kiwi yang sudah dicacah halus atau strawberry yang bisa kita cacah juga dan bisa juga untuk garnish, atau yang mudah hanya kita menggunakan pisang ambon. Sekarang kita mulai dengan cara pembuatan pancake oats. Jadi oats yang sudah dihaluskan tadi baik dengan blender seperti di awal, kita tambahkan dengan sedikit garam. Saya tambahkan hanya sekitar 1/4 sendok teh garam. Kemudian saya tambahkan sedikit baking powder untuk mengembangkan pancake ini. Sebanyak 1/4 juga. Nah, untuk menambah rasa, saya menambahkan sedikit dari rasa dengan gula aren, yaitu sebanyak 1/4 juga dari sendok teh. Kita tambahkan semuanya. Dan kita tambahkan juga sebanyak 1/4 sendok teh dari olive oil. Baik, semua sudah kita tambahkan, kita aduk rata dulu sebelumnya. Dan terakhir kita tambahkan 50 ml susu yang sudah dihangatkan.
Kita aduk rata dan seperti ini, mudah bukan? Sekarang tahap berikutnya kita akan memasak di wajan untuk membuat pancake. Dari satu adonan pancake ini kita bisa membuat 2 porsi pancake, jadi bisa untuk 2 kali makan. Kita nyalakan dahulu kompornya. Umumnya ketika kita membuat pancake, kita menggunakan butter atau margarin untuk melumasi dari pan. Tapi untuk kali ini, agar lebih sehat, maka saya menganjurkan hanya sedikit mengoles dengan olive oil. Nah, jangan lupa ketika kita menggunakan olive oil, kita menggunakan api yang tidak terlalu panas. Karena kita tahu bahwa penggunaan panas yang berlebihan ketika kita menggunakan olive oil bisa merusak kandungan omega 3 yang terdapat pada olive oil. Kita mengaduk rata sekali lagi dan kita berikan Nah, sambil menunggu kita akan membuat side atau sampingan dari pancake yang sudah kita buat ini. Saya menggunakan kiwi sebagai side-nya nanti ya, tapi pemirsa sekalian bebas memilih buah-buahan apa saja ya. Karena kita lihat gandum ini warnanya cukup coklat, maka kita berikan warna yang berbeda. Saya pilih kali ini adalah kiwi dan juga dicampur nanti dengan stroberi. Ya, sambil menunggu pancake-nya matang, kita akan membuat sides-nya atau olesan dari pancake ini untuk menambah rasa supaya lebih bersemangat. Ini kita ambil stroberinya, kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok makan dari kiwi, tapi bisa lebih. Nah, kelebihan menggunakan stroberi dan kiwi ini, biasanya kita bisa menyimpan untuk keesokan harinya kita memakan kembali. Tetapi ketika kita menggunakan pisang, biasanya warnanya akan berubah, sehingga kurang bagus jika dilihatnya. Nah, kita campurkan kiwi dan stroberi, dan biasanya kita menggunakan gula, tetapi agar lebih sehat kita akan menambahkan sedikit dari gula aren ya, hanya 1/4 sendok teh seperti ini. Nah, ini yang berbeda dan merupakan kunci dari resep kita hari ini. Kita akan menambahkan sedikit dari cinnamon bubuk. Nah, cinnamon ini ternyata sudah banyak diteliti bahwa ketika kita mengonsumsi cinnamon itu dapat memberikan efek menurunkan gula darah. Kita tambahkan sebanyak 1/4 sendok teh. Lebih lanjut, ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa ketika orang mengonsumsi 1 gram per hari cinnamon bubuk itu ternyata mampu menurunkan kadar gula darah, kadar kolesterol total, kadar LDL, dan juga kadar trigliserid. Bahkan akan meningkatkan kadar dari HDL-nya. Berapa lama sebaiknya kita mengonsumsi? Penelitian tadi menunjukkan bahwa ketika mengonsumsi 1 gram dari cinnamon tadi selama 40 hari, terdapat efek yang menguntungkan tersebut. Nah, dengan cara seperti ini, 1 gram dari cinnamon bubuk itu cukup terdapat pada 1/4 sendok teh. Jadi, sesuai nih dengan resep kita hari ini. Kita aduk rata. Gula yang kita tambahkan, kalau mau lebih sehat, bisa kita ganti dengan gula pengganti untuk mengurangi kadar gula. Tetapi hari ini saya menggunakan gula aren ya, karena kita tahu glycemic index dari gula aren sedikit lebih rendah dibanding dengan gula dapur biasa. Oke, kita lihat sudah jadi pancake oats kita hari ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat selainya. Kali ini kita tidak perlu menambahkan olive oil ya, jadi kita langsung masukkan di wajan yang sudah panas. Maksud dari pemanasan adalah untuk membantu proses karamelisasi yang kita dapatkan dengan penambahan gula aren tadi. Jadi akan lebih kental selai yang akan kita gunakan. Tetapi harus diingat ya bahwa kandungan dari vitamin C pada kiwi maupun stroberi itu akan banyak rusak atau menghilang ketika kita memanaskan terlalu tinggi dan terlalu lama. Jadi cukup hanya sampai agak mengental sedikit. Nah, kalau membuat cukup banyak bisa disimpan untuk konsumsi di lain waktu. Baik, kita akan mulai penataan agar lebih indah ya. Ya, warna coklat disebabkan oleh penambahan cinnamon dan juga dari gula aren. Kalau misalnya mau diganti dengan gula lain supaya warnanya tidak coklat juga boleh ya. Nah, kemudian kita akan garnish sedikit dengan menambahkan stroberi seperti ini.
Nah, berikut contoh dari sarapan yang sehat dan lezat untuk pasien penderita diabetes C. Pada setiap kandungan satu porsinya hanya mengandung kurang lebih 250 kalori, 20% dari protein, dan hanya mengandung 2 gram gula saja. Jadi cukup aman ketika kita mengonsumsinya di pagi hari. Saya Dr. Ferawati Sudarma, MGC SPGK, untuk Hidup Sehat Plus TV One.